Tapi konyolnya itu, Ri, kenapa di gunung yang udah terkenal, yang udah ada jalur plakat, pos jelas, batu tertata rapi ya, tapi masih ada yang tersesat. Oke, bertemu plakat lagi. Kok lama-lama anginnya kacau ya? Ini makin kesini anginnya makin gede. Sampai tembus ke inner ya. Mungkin teman-teman bisa dicoba untuk jalur ini ke puncak Wandowo, Mongkrang plus Jebo Larangan. Karena jalurnya, wih, mantul teman-teman, hutan lumutnya. Itu kalau siang atau pagi kemungkinan lebih keren lagi. Karena kita malam juga kelihatan. Kita besok lintas rencana. Oke, kita tinggal 100 meter lagi. Tandanya ini udah bunyi. Tapi semakin kesini justru kok tertutup banget. Loh, kok mendekat? Kita udah sampai. Iya. Oh, harusnya ke kanan. Tapi jalurnya sini bener ayo. Udah kelewat dari. Jadi kita udah kelewat ya sama yang saya titik itu. Cuma kita lanjut jalur ini aja sambil nyari tempat yang cukup datar buat camp. Siapa tahu ini di atas depan ini ada tempat camp. Ayo. Oke teman-teman, kita menemukan plakat lagi. Apakah ada tempat? Sebentar. Kita arahnya ke sana. Cek topografi dulu. Ini kita kendala. Sekali lagi kendalanya itu saya nggak tahu puncaknya. Ini bunganya kok keren ya. Ini godong. Daun tuh. Akan iri yo. Berhubung ini jalurnya masih datar terus yo, kita lanjut aja. Duh, kita ketemu batu teman-teman. Akhirnya cium batu.
Ya. Ini kita melipir. Tapi kalau di topografi kok arahnya ke puncak Jobolara, Mongkrang. Apa kemungkinan Mongkrang dulu baru Pandowo ya? Tapi ini pakat sih Pandowo sih. Iya. Kemungkinan nggak tahu. Omong kosong aja. Mas, Karbei. Yo, meskipun semakin kesini tuh tertutup banget, cuma datar agak turun malahan. Allahu Akbar. Sentri atas Ri. Karena di sini vegetasinya itu meong teman-teman. Jadi yuk harus kita cek di atas. Yuk guys. Meong hitam itu kan sering di dahan pohon ya. Jadi kalau jalurnya seperti ini kita sering nengok lihat ke atas. Soalnya dulu waktu di Wilis itu ada salah satu temen tahu macan kumbang yang hitam dan itu di dahan pohon. Oke, bertemu plakat lagi. Yuk. Ini saya nggak begitu banyak ngomong itu karena lapar. Nah, ini saatnya harus ada nasi masuk ke dalam tubuh. Oke, ini dari sini kita mau ke arah puncak Mongkrang itu sekitar 350-an lah. Plakat lagi. Wih, tempatnya datar ya ini.
Enggak, lanjut. Ini sebenarnya kalau kita pun ngecamp di sini bisa, teman-teman. Datar ini, relatif datar. Tinggal bacok-bacok sidik lah, udah bisa ngecamp. Cuma karena udah deket yo, kita lanjut terus. Ini sebenarnya kalau kita jalan siang itu bagus ya. Bagus sekali ini, saya akui bagus. Datar, suasananya keren. Ya buat yang penasaran bagusnya seperti apa coba dulu. Iya, dicoba Ini sendiri. kan bagus nih, nggak bohong. Ini malam aja auranya saya aura-aura mantul. Nah, ini nanti videonya sepertinya agak panjang banget. Per part itu tak buat panjang karena full malam ya. Jadi biar kesannya pendakian online-nya itu biar bener-bener online gitu loh. Ini dari tadi tuh jarang sekali tak potong loh videonya. Jadi saya pegang gini terus. Cuma saya nggak bisa ngomong karena ada gejala di perut nih. Dan itu kayaknya terdengar suara Kawah Condro di Muko, teman-teman. Apa aliran sungai ya? Kawah apa sungai ya? Iya, kayak kawah. Dan alhamdulillah lagi anginnya loh. Tiba-tiba bisa cukup sekian dan terima kasih. Ini nanti harusnya kita ke kanan. Iya. Ya pokok di depan sekitar sini harusnya ke kanan. Ya. Mongkrang ya? Mongkrang, arah Mongkrang. Berarti mongkrang. Ini tapi juga ada jalur. Ini mungkin besok arah ke Jabolarangan mungkin dari sini. Soalnya di topografi itu dari sini bisa langsung ke Mongkrang. Kalau kita dari sana itu nggak bisa. Berarti besok kemungkinan balik. Balik ya? Ya, sini titiknya. Oke, kita tandai di sini. Udah. Itu tanda saya. Iya. Itu tanda pencipta alam, Ri. Kita gak boleh maku, biasanya kan dipaku ya. Padahal itu nggak ngaruh. Ini kan di rumputnya. Ya, wih, nak sandi rumput. Saya dulu ngarit, Ra. Oke, ini ada jalur, kita ke kanan. Kita ke kanan. Cuma ini ada jalur lagi. Sama kayak. Yuk, sama ya. Iya. Oh, tuman. Duh,
Ya ini kita udah arah ke Jebol Larangan ya. Mongkrang maksudnya. Ini tinggal berapa meter ya di dekat ini. Sekitar kalau dilihat dari wilayahnya itu 175. Itu datar. Cuma titik puncaknya belum tahu. Dan ini agak naik sedikit. Seri break nih. Baru dikasih datar langsung nanjak. Ruasa rek. Yuk. Ini berarti dingin loh teman-teman. Aslinya dingin. Cuma kita masih jalan jadi hangat. Soalnya kita ngomong aja keluar asap loh. Ya. Harusnya kan keluar suara ya. Itu was suarit. Bernapas dengan asap. Ya. Harusnya dingin. Ini mungkin kita ngecamp kedinginan. Iya. Iki wis termasuk wilayah datarnya, Ri. Duh. Ini kayaknya di depan udah mulai terbuka deh, ya deh. Apakah ini puncaknya? Semoga, karena perut saya udah sulit dikondisikan teman-teman. Meronta-ronta. Wih, langsung aura-aura terbukanya itu kerasa. Ngeblak sekali. Akhirnya sampai. Ini kita tinggal cari plakat puncaknya ya, dan kemungkinan menurut saya ini kita menuju ke Pandowo. Di map saya Mongkrang, tapi kemarin waktu saya sama Ari di Cemoro itu peta saya itu namanya Margo Jambangan. Ngeblak angin. Ya, langsung disambut angin. Ya, yuk, mana puncaknya? Kita udah di wilayah puncak. Iya. Ini kita jalan arah ke puncak. Puncak. Oh iya. Oh, tenan. Puncak ini. Oh iya bener. Wih. Oke, kita sampai di Pandowo teman-teman. Ini bukan Mongkrang ternyata. Tapi ini Ya, di map Mongkrang. Mantap. Apa? Plakat arah Mongkrang.
Oh, itu Joko. arahnya ke sana mungkin. Terus plakatnya anu mana? Nah, kata kita ini. Apa ini yo? Ini di sini ada jalur. Ini pelarangan tadi. Kemungkinan iki jebul larangan. Kok ono rek. Oh, berarti dari sini ya menuju ke jebul larangannya itu. Terus kita camp di sini aja. Ya. Tapi masih di depan, Ri. Puncaknya. Titik puncak. Gak apa-apa. Iya. Kita itu loh, buri itu. Hah? Buri kan nanti ngikut buri. Ayo coba ngelakuin data. Pirang meter? 136. Iya, tapi data di kiri. Oke. Ngana apa kiri iki? Tempat parkir sepeda. Si. Kok ada tulisannya tempat parkir sepeda? Maksudnya? Yang jenah ini. Loh, Oh, sepeda atau trail. trail, oke. Terus ini berarti arah ke Mongkrang. Apa ya ini ya puncaknya? Apa itu, Ri? Puncak Mongkrang. Oh, berarti sini ya. Berarti kayaknya. Gak, Ri. Ini masih ada jalur ke sini. Kita cek. Kemungkinan di sini. Kita sampai puncak tapi masa bingung. Gak jelas ini, gak jelas. Berarti situ arah Mongkrang. Iya. Oh, ini. Apa ini? Puncak Pandowo. Oke. Oke. Plakanya mantap Jaya. Ini apa ini? Tak pikir. Halah. Oke. Arah Pandowo, oke, itu. Soalnya kebuka loh sak eleku. Percabangannya mantap Jaya. Loh, ini bingung. Oke, saya menemukan buah, Ri. Sebentar. Burung mangan loh mas. Gak apa-apa. Ketut loh ini. Asam lambung. Asam lambung. Ini kan ketut ya. Burung mangan yang ketut. Seger sekali. Kamu apa ya? Seri, aku panen. Orang kota mana ada yang makan kayak gini? Hanya orang desa. Enggak tuh, pendaki maksudnya. Di kota nggak ada. Kota enggak ada. Kita turun. Ini mau ke puncak Pandowo, jalurnya semak-semak ke. Ada kontrol mas. Apa? Oke teman-teman, alhamdulillah
sampai ke puncak Pandowo. View-nya mantul. Itu Gunung Lawu, itu jebol larangan, terus mongkrangnya mana? Bola. Dari sini view-nya keren. Set. Pandowo 2160. Tapi di sini anginnya. Wow. Oke. Kita lanjut camp-camp aja. Ini besok kita View-nya mantul. sunrise yang Keren dari sana. Oke. Dan itu banyak orang pacaran di sana. Nah, Cahaya-cahaya itu loh. itu Gunung Lawu. Nah, itu Oke teman-teman, ini kita sampai di puncak Pandowo itu jam 21.49. Jadi jam 10 kurang 10 menit lah. Untuk estimasi perjalanan kita itu sebentar. Untuk durasi kita sekitar 4 jam 30 menit. Itu kita sempat istirahat lama juga. Terus untuk jaraknya itu sekitar 5 kilo 58. 5 kilo setengah. Ini kita berjalan itu sekitar 4 jam 30 menit ya. Tapi untuk kita berhenti itu sekitar 2 jam 30 menit loh. Keren. Jadi kalau jalan terus itu sebenarnya nggak ada 4 jam setengah. Kita tadi jalan itu dari ketinggian 1400 sampai sini 2100. Di situ 60, di sini 180. Geser dikit teman-teman. Dan besok pagi kalau view-nya keren, teman-teman wajib coba. Bukit Pandowo via Geni Langit, Wonomulyo Geni Langit. Bisa 3 puncak sekaligus. Cuma sayangnya di sini itu nggak ada sumber air ya. Jadi kita harus bawa air dari bawah. Kalau lewat Jebol Larangan itu kan ada. Oke, kita mau gas buat bangun tenda dulu. Wih, anginnya mantap teman-teman. Sebenarnya kalau cocok itu view kita ngadep tendanya ke sana. Tapi karena kita masak-masak yuk, nggak mateng dong. iya. Melawan angin. Madep angin. Pokoknya madep mantap karo kowe. Eling kuat selamat. Lingkuat. Tangan langsung gatel nek, Mas. Kena banyu mau. Kena angin. Dan Langsung kok tidurin. selamat malam teman-teman. Yuk kita lanjut. Wih, sudah setengah 11. Kita mau ngopi dulu. Setelah itu, nah berhubung kita nggak mau ribet ya untuk hari ini, kita mau masak sesuatu yang unik. Ini request dari siapa nih? Ada ya pokoknya. Iya, ada pokoknya. Ada salah satu komen yang nyuruh kita itu masak apa? Masak mie dikasih Mie dikasih santan. Di santan emang. Dan Iyalah. oh ini. Nah, ini sama ini. Spice. Ya karena apa? Mantap. Gak ada penjelasan lebih rinci mie apa dan santannya santan apa, jadi ya kita coba ini aja Korea kasih santan. Nanti kita juga goreng-goreng tempe lah buat lauk. Untuk nasi enggak ya? Gak usah. Untuk nasi besok aja. Anginnya besar sekali teman-teman. Oh iya. Yuk kita lanjut masak lagi. Utamakan buat kopi ya atau buat yang hangat-hangat gitu teman-teman. Jangan langsung masak. Nanti drop, nungguin mateng maksudnya. Pengen kopi manis karena hari ini tenaga saya udah terkuras. Bayangin saya dari pagi itu belum makan. Dan konyolnya itu rencana pendakian ini juga nggak ada rencana.
Hari Jam ini tadi ya jam 1 ya, Ri. Jam Jam 1. 1. Kabar-kabar. Karena ini hari ini dadaan itu karena seharusnya hari ini kan saya ke Pacitan, pulang kampung. Nah, berhubung bapak saya tuh lagi nggak enak badan, jadi nggak jadi ke sana. Akhirnya Terus rencana berubahlah konyol. kesini. Tiba-tiba. Tadi pertama ke Trenggalek, Ya, terus ke Pacitan, terus akhirnya ke sini. Ada 3 opsi. Ke Trenggalek itu ya kita nyari ke pantai-pantai yang sepi lah. Terus ke Pacitan juga yang sepi. Tapi berhubung kita itu estimasi sekitar 3 jam. Kita sampai sana perjalanan 3 jam. Sampai sana ngapain? Akhirnya deket-deket wae lah. Tapi yang bikin saya mikir itu beritanya itu loh teman-teman. nah iya itu loh. Dan saya dulu kan pernah temenin orang sini, katanya masih ada ini macan. Itu bayangin orang sini aja jualannya macan, Bro. Nah, itu kan identik. Identik. Di sini tuh masih ada macan kumbang, masih ada macan tutul juga masih ada. Ngopi teman-teman. Ngopi itu paling nikmat emang di gunung. Karena kalau di bawah itu semua orang pasti bisa ya. Kalau di gunung itu nggak semua orang. Jadi prok. Sampai mana tadi ya? Ngopi ndaki ya. Jadi teman-teman cobalah sekali-kali itu mendaki gunung atau bukit. Cobain camping sekali. Kalaupun nggak mau beli peralatan ya nyewa lah. Itu nyewa paling 50.000 komplit. Ya komplit jadi. Komplit itu udah tenda, matras semuanya. Apa yo? Pokoknya nggak bisa diungkapkan. Kalau mendaki itu kenapa Mas kok harus mendaki itu nggak bisa diungkapkan karena perasaan orang kalau pas mendaki itu beda-beda. Jadi terkadang kekompakan, kekeluargaan, terus dari mulai suasana gunung, suasana alamnya itu, atau waktu di perjalanan kita dapat teman banyak atau teman ngobrol, teman baru itu, jadi beda-beda. Termasuk saya ini ngopi. Ini salah satu favorit. Cuma untuk saat ini memang keadaan berbeda teman-teman. Setelah negara api menyerang, itu Cito jadi seperti itulah. Cuma itu saya mengingatkan waktu kecil. Jadi apa sih yang mbok rasane selama ini merasa. Ya saya mendapatkan sebuah pengalaman yang tidak didapatkan oleh pendaki-pendaki yang Beda berarti ya. lain lah. Karena kan kebanyakan orang naik gunung tuh kalau nggak gunung terkenal nggak mau. Ya itu. Itu loh soalnya. Ayo kemana no? Ke Semeru. Oh, gas no. Merapi. Ayo kemana? Merapi. Ayo kemana terus ke misal ke Perahu. gas no. Terus ayo ke misal kayak gini ayo ke Pandowo. Apa itu Pandowo? Gak sik wes nah. Ya. Itu. Padahal kan kita nggak tahu sensasi di gunung-gunung yang pendek itu. Beda. Itu bahkan lebih seru loh. Penuh kejutan. Ya kayak ini tadi loh. Itu view-nya tuh nggak bisa dibayar. Besok naik. lihat aja. Iya. Tapi ya benar sih, lebih mendapatkan pengalaman baru daripada mendaki lain. Saya bukannya nggak setuju sama mendaki lain, nggak, itu pribadi masing-masing. Iya. Cuma kan lebih merasa bangga teman-teman ketika sesama pendaki tapi belum tentu semua merasakan. Iya. Ya mungkin alasan mereka yang nggak tahu sih, mungkin karena kesibukan kerja atau apa, atau takut di tempat yang atau terlalu lebat, takut ular, jadi naiknya ke gunung-gunung yang jalurnya tuh yang insya Allah udah aman dari
hewan-hewan berbisa. Tapi konyolnya itu, Ri. Kenapa di gunung yang udah terkenal, yang udah ada jalur plakat, pos jelas, batu tertata rapi ya, tapi masih ada yang tersesat. Itu kenapa? Nah itu kenapa? Itu ya nah itu kalau disuruh berasa ya harusnya dicoba. Jadi pas ketika melewati jalur yang jelas, lebih pede, lebih siap lagi, lebih ya intinya lebih gitulah. Ada kata itu. Kemarin di sana gini, wah. Jadi pengalaman itu lebih terupgrade. Jadi kita tuh nggak ngejar harus gunung segini. Jangan. Kita tuh ngejar pengalamannya aja. Ya emang tiap gunung tuh punya pengalaman beda, tapi kan nggak semua gunung punya pengalaman berasa. Nggak bahaya deh. Coba berasa ke Semeru, blacklist. Denda, terus klarifikasi, saya meminta maaf atas kesalahan saya. Itulah kadang alasan saya nggak berani berasa selain di Gunung Wilis. Mungkin kalau ke gunung lain bisa, saya bisa berasa gunung lain asal ada warga lokal. Misalnya teman-teman orang situ ngajak saya, ayo mas tak tunjukin berasa ke gunung ini. Nah itu saya berani. Bukan karena saya itu nggak berani berasa bukan, tapi peraturan warga lokal atau hal-hal yang berbau masyarakat lokal yang nggak boleh kesini itu kan saya nggak tahu. Jadi bahaya kalau saya eksplor. Iya. Ntar itu nggak boleh loh mas di shoot atau gimana, kan itu mengancam jiwa saya loh. Nah, untuk yang ngajak pun ya harus lihat kondisi ya. Nanti di daerah situ emang nggak boleh naik, tapi dia ngajak kita kan ya sama aja. Tapi saya masih siap pakak nih. Loh, karo wong desa gak oleh. Ayo mas, ngono. Lah kok gak izin mas? Wis tau gak apa tiba enek larangan kok desa kono. Tak keplak ndase rek. Lah itu kan namanya makak nih. Makak kan, iya. Itu namanya makak nih. Jadi ya harus sesuai prosedur, Pak. Jadi kita kita harus izin. Sama desa ya kita izin ke Justru saya itu lebih lebih seneng izin sama warga lokal daripada ke pintu base camp itu. Soalnya di situ cuma resmi. Nama, KTP, nomor HP, lalu berangkat. Nggak ada dapet apa-apa kalau kita nggak tanya, kalau base camp nggak peduli. Tapi kalau warga lokal itu pasti cerita, mas nanti di sana sampean harus nggak boleh gini, sampean nanti ke sana gini. Nah itu saya lebih suka. Kalau ndaki itu cobalah ke gunung yang nggak terkenal dan ngobrol lah sama warga. Nah, pengalamannya lebih mantul, serius. Ya meskipun kadang berbau mitos, mistis atau nggak logika, tapi yuk kadang orang situ emang begitu. Ya kita harus menghormati. Lebih menghargai akhirnya, itu macem-macem loh. Keren. Seperti di Lengko kemarin yang nggak boleh nyetel wayang, lagu Anoman, ya Anoman Obong itu kan. Kalau di nalar kan nggak ngapain lah, itu kan lagu baru tuh, gitu. Kok bisa? Nah itu yang nggak tahu. Mungkin ada istilah-istilah yang gimana. Oke teman-teman, lanjut kita masak. Ngobrolnya udah panjang loh. Oke teman-teman, ini giliran Ari untuk masak uniknya. Uniknya apa? Biar Ari yang menjawab. Waktu dan tempat dipersilahkan. Oke, kita awali dengan merebus mie. Ya ini masak apa ini? Jelasin dulu. Ya ini. Oh iya tadi udah tak sebutin. Iya, pokoknya itu ya. Ini request salah satu penonton kita. Ya ini yang belum keturutan requestnya direalisasikan jangan marah. Ya kita nggak bisa terus-terusan merealisasi keinginan kalian. Mungkin nanti saya buatin grup Telegram, bukan BA lo ya, Telegram. Ya biar lebih kita lebih deket lagi, tapi nggak sampai jadian. Kalau sama Ari nggak, Bob.
kita bisa ngobrol privasi lebih nganu lah. Tapi yang udah bergabung ya ini saya juga pertama kali loh teman-teman, mie dicampur santan. Nggak tahu. Dan mie-nya mie Korea. Ya. Kan, emang di Korea ada santan ya? Enak loh Mas. Ada ya? Kemarin itu saya kan lama nggak up IG, YouTube itu karena di rumah saya itu ada acara pendak pindo istilahnya orang Jawa, atau 2 tahun 7 bulan orang meninggal bapak saya. Itu udah sekitar ya itu segitu. Jadi saya itu apa ya, kayak pikiran itu flashback teman-teman, jadi keinget bapak, jadi segitulah. Jadi kayak ngeblank pikiran saya itu, nggak fokus mau berangkat daki, mikir daripada nanti kontennya kacau. Ya udah saya vakum, bener-bener vakum. Terus di IG pun saya nggak ngabari karena di rumah saya itu dulu kan ada wifi, terus adik saya kan sekarang nggak di rumah situ, cuma sekarang udah di situ lagi. Wifi-nya itu dicabut karena di rumah nggak ada yang pakai. Adik saya atau saya itu biasanya kan adik saya yang pakai, itu nggak ada, jadi dicabut. Dan di sana Telkomsel, kartu yang selama ini Kalian anggap jaya di Indonesia, jaya. di rumah saya itu nggak guna teman-teman. Justru eksis kalau nggak salah kemarin 4G. XL itu bahkan sinyal biasa itu nggak muncul. Ini ya. Jadi saya kalau mau internetan itu harus keluar rumah, jaraknya pokok di jalur jalan raya lah, ke rumah saya masuk ke hutan bambu. Yang itu biasa tak buat live itu. Jadi ya itu alasannya. Jadi gimana ya udah akhirnya fokus. Oke, lanjut masak lagi. Ini ngapain? Buat banyu ini. Oh, buat banyu. Jadi ini nanti masakannya simpel sekali, bahkan sekali banget. Iya. Sekali banget. Mie sama santan aja loh. Terus nanti plus nasi sih. Karena di Indonesia itu kalau belum nasi belum makan. Ya, nanti yang merasa ini requestannya tolong berkomentar. Apakah ini sesuai harapan Anda atau tidak? Jadi request seperti ini tuh momen yang sangat spesial karena pendakian kita juga dadakan teman-teman. Iya. Jadi mumpung Ari tadi itu inget request dari itu Mas Casanova itu, ya wes kita realisasikan di pendakian kali ini. Soalnya kalau mau nyiapin makanan-makanan yang Ribet ya nggak ada waktu nih. Iya. Kita rencana jam 1 belum belanja nih, yo prepare, mandi, makan. Nah, padahal gak makan memang. Berangkat jam 3:30. Nah, Sampai sini jam 5 ya tuh. 4:30. iya. Terus jalan jam 5. Baru jalan sebentar maghrib. Aduh. Maghrib istirahat dengan mang suwi. Tapi untuk vegetasinya bener-bener keren. Keren. Lantas serius itu, kalau sayang sekali besok kita nggak lewat situ. Kita mau lintas Jopo Larangan. Rasanya kalau masak simple itu enak banget. Iya, bisa santai. Santai. Biasanya makan sama nyapinya itu lebih ngeri nyapinya. Tapi untuk kali ini kita bisa santai. Santai. Makanan kita banyak yang instan gitu hitungannya. Hitungannya ini udah insta. Biasanya kan kita manualan. Jadi ini loh kondisi tempenya itu. Iya. Ini tempe favorit saya karena masih belum full jadi. Ini jadi ya ini. Iya, Setengah masih belum full. Itu enak banget. Ya dulu, jadi ingat dulu ya teman-teman, kalau tempe. Saya dulu itu kalau ndaki pasti bawa tempe. Pasti loh itu. Sampai ada yang komen itu, Mas Yunus pasti nggak bawa tempe yo. Ya karena di rumah itu adanya ini. Cuma ayo sekarang udah berbeda.
sejak negara Apip menyapa. Ada variasi lagi, kita yo masak yang aneh tapi bisa dimakan, itu loh yang mahal itu. Oke teman-teman, ini tempenya udah mateng semua. Itu mantap. Jadi kita berdua itu favorit sekali tempe. Iya. Makan itu kalau nggak tempe ya tetap makan sih. Ya tapi ada kurang ya. Ada ya, gimana ya? Kayak nggak seru. Makan tuh nggak seru. Mungkin kalau sambil lari-lari seru. salapan, suduan. Dan ini saya mau ngupas bawang putih. Soalnya kalau cuma mie sama santan itu kok kesannya instan banget gitu loh. Kita tuh ya butuh bumbu-bumbu. Ya harus ada tambahan bumbu lah. Takutnya nanti rasanya kacau teman-teman. Tetap kita tambahi sama bumbu umum. Bawang putih, bawang jahat. Ya ini bawang jahat ini. Dan ini kita masih mendengarkan suara orang mantu teman-teman. Jam 12 ya? Ini udah jam 12 tapi sampai sini keras banget. Full musik. Nih berhubung kita ini ya seperti dulu ini kita lupa. Akhirnya lupa juga. Kemarin ada yang tanya loh, Mas Yunus kapan lupa lagi loh? Kok gitu ya pertanyaannya? Ini kita lupa bawa telenan sama sebenarnya ada satu gulek-gulek itu. Cuma nggak usah lah. Kita irisi kecil-kecil aja. Ya cilik-cilik loh. Tak kayak ini tapi kok posisi tak ini. Anginnya besar sekali teman-teman. Ini tenda sama. Anginnya gede deh. Gede pol. Ini tenda, lihat tenda ini sampai bergetar. Wow. Biasa aja loh. Iya ini tadi seketika ver. Ini udah enggak, tadi tuh tenda sampai vek. Kalau di kamera kedengeran. Lah ini tadi situ sebenarnya agak tembus ya. Ini terus tadi kita kasih rumput-rumput buat menghalang lubang-lubang kayak gini. Nah ini depan kenapa nggak dikasih? Karena nggak jalur angin, jalurnya dari sana. Nah ini kita mau segera masak, segera makan, dan segera memantau situasi luar. Barangkali ada yang bisa difoto. Ini kita potong-potong terus ini nunggu minyaknya agak dingin, terus kita nanti pindahin, kita buat numis bumbu itu. Ya simak aja pokoknya. Oke. Bumbunya banyak ini, nggak apa guys, biar mantap. Lomboknya, aduh. Tolong. Baterai. Aduh, tunggu. Kita kasih air. Terus kita kasih bumbu-bumbu ini. Oke, kita kasih santan. Wuhu. Nah ini tadi
minyak udah kita rebus setengah mateng ya. Terus mau kita masukin sini. Atas. Panganan opo to, Rek? Wow. Ini makanan manusia loh. Ya, ini namanya eksperimen. Kalau enak, teman-teman bisa dicoba. Bumbunya tambahan cuma bawang, brambang, sama lombok cabai. Terus santan. Dah. Ini kita sebelumnya belum pernah buat. Iya. Ya, los Kejutan eksperimen. aja. Ya namanya eksperimen, nggak ada salahnya. Gak ada. Eksperimen disalahin itu berarti yang nyalain. Ini untuk posisinya mau yang berkuah atau yang agak kering tuh selera ya teman-teman. Tambahin sedikit biar agak ada kuah gitu loh. Masa ya? Rasanya tuh hilang eksperimen. Gambaranmu enak berarti? Gambaranku enak ih. Enak. Oke. Berarti enak ya. Wes akhirnya makan teman-teman. Udah gini aja, udah 12:30 guys. Yes. Kita belum makan ya. Yoi. Saatnya kita mau ke Bangkok. Ini anginnya makin kesini makin. Kita mau. Ini jam 12:30 anginnya tuh. Anginnya datang nih gede banget ini. Loh, harusnya sih denger harusnya. Ya. Kita mau segera makan. Langsung makan aja. Nggak usah Vivo. Keren. Saya sudah mulai merasa ser. Aromanya mantap. Nah, kayak apa ya? Kayak nek menurutku kayak lodeh. Ada kayak lodeh-lodehnya itu loh. Wah, lodeh. Yes. Kemennya diciduk kok rantai-rantai kamu. Oke, selamat makan teman-teman. Suapan pertama untuk teman-teman semua. Kalian yang nonton udah makan enak, kita Iya. ini loh. Ini anginnya tambah besar. Nah ya kita belum makan. Iya. Asli, wajib coba teman-teman. Wah, enak banget. Terima kasih Mas. Siapa itu? Saya lupa. Inspirasinya. Nah, keren, enak. Mantul. Ya, Pedesnya juga mantul sekali. meskipun nggak ada resepnya ya, kita harus menerka-nerka sendiri. Dan tambahan cabenya itu lebih membuat apa ya? Wah. Wah, Mantap ya. Minum. wah, after taste-nya itu, wah di sini loh. Aromanya juga mengundang apa ya? Huru hara. Iya. Mantul, Rek. Sudah tuh. Yo. Sambil ditemani angin yang cukup kencang. Kok lama-lama anginnya kacau ya? Ini makin kesini anginnya makin gede. Sampai tembus ke inner ya. Ya meskipun nggak kerasa masuk, cuma kok tembus.
gede asli Mas ini juga. Iya. Wes metu Mas aku gak dulu. Jadi lebih kenyang kalau pakai santan itu. Iya. Tapi enak. Enggak uat masih. Ya teman-teman, ini sebelum tidur saya mau tunjukin apa ya, suasana angin di luar. Nah, seperti ini teman-teman kondisi. Lumayan anginnya cukup besar. Ini yang bikin kita salfok itu sama bendera ini loh. Dari tadi gelebek. Dan Gunung Lawu terlihat jelas. Itu lampu-lampu kalau kelihatan. Wah, saya nggak bisa lama-lama untuk di luar. Hari ini saya lupa nggak bawa SB. Mantap, jangan ditiru. Ayo dimasuk di guru. Well, anginnya ini semakin malam kenceng banget ya. Jam berapa ya? Jam 1. Saya habis keluar langsung pengen kopi. Wow, anginnya mantap. Akhirnya saya ngetes taptek. Ini belum tak tes plus hujan loh ya. Ini nanti yuk semoga dapat bisa dicoba nanti pas ke Merbabu. Keren itu. Musim hujan ke Merbabu, siap-siap ngetes. Kamu di puncak. Gak usah di puncak nih. Merbabu itu terkenal badainya super. Mas Udan belum ada. Dulu waktu di Merbabu keinget itu pakai 1 layer. Tenda bocor. Tidur udah kayak sama air. Untung nggak ada yang hipo. Anginnya. Mantul. Ditambah benderanya itu mendukung sekali. Terlihat ngeri. Menambahkan sound effect. Ini ada saya pakai mic ya. Ini mic saya tadi ada kendala teman-teman. Patah kabelnya itu. Jadi ini pakai mic eksternal, pakai dari Action Cam. Internal ya. Iya. Internal dari Action Cam. Mantul. Cuma kalau nggak ada angin itu anget. Anginnya datang agak silir-silir dingin, semriwing. Cuma yo masih wajar, dinginnya itu wajar. Belum sampai apa yo, sampai berdiding itu loh. Oh iya, ini ada alat suhu ya. Ini suhunya tembus 16,6. Tadi 22. Ini dalam tenda. Coba tak taruh di luar. Coba kita lihat yuk penurunannya drastis apa enggak. Cuma berapa detik gitu. Langsung turun sekitar 13 tadi 16. Ini langsung naik lagi, saya masukin langsung naik ke 14. Ini bentar lagi normal 16 lagi. Jadi suhu normalnya sekitar 16-an. Nah ini udah 15. Naik terus anget. Ya, berarti 16 derajat teman-teman malam ini. Untuk di luar angin sekitar 13-an. Tap. 16 itu mungkin suhu-suhu Plaosan ketika dingin. Itu suhu terdingin Madiun. Ya, suhu terdingin Madiun. 16. Itu pun setahun sekali mungkin. Ya jarang. Ya oke teman-teman, mungkin acara malamnya segini dulu. Kita lanjut besok mau ke Maungkrang, terus balik ke lewat
jebol larangan. Sambil mampir ke air terjun. Oke. See you next time. Nah, selamat malam. Ya teman-teman, terbangun dari tidur. Sebenarnya masih belum tidur tenanan sih. Cuma anginnya dari sebelah kiri tenda itu, masya Allah. Ini inner di dalam loh padahal. Yang di dalam aja kayak gini, tembus. Kalau denger apa bendera itu kayak mau copot aja benderanya. Ya, kita di bawah tiang ya. Iya. Anginnya Ngeri. pas mendadak. Ini ada mic-nya dengeran ya, itu sebelah kiri tuh bergetar. Ini kita tidur, bayangin tidur aku. Astaga, kita mantul. Iya sih. Aku mau wis meh ser. Waduh, Kira-kira gini baru melek nih. ini ujuk-ujuk loh, kok tebal besar. Langsung mawar. Tapi Ini andai di jebol larangan atau mongkrang mungkin lebih parah. Soalnya anginnya dari sana, itu arah ke situ mongkrang, situ jebol larangan, arahnya dari sana dan lebih tinggi dari situ. Mantun. Oke, kita coba tidur lagi teman-teman.